Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan dan hari ini hari Minggu, tanggal 8 September 2024. Hari ini saya akan membahas mengenai bulan September. Apakah kita harus waspada? September apakah akan merah? Karena beberapa artikel atau beberapa pembahasan di YouTube pun banyak yang membahas bahwa kita harus waspada di bulan September karena ada banyak indikator ataupun secara historis itu cenderung merah. Ada banyak sekali eh, artikel yang cenderung menunjukkan untuk kondisi market yang tidak baik mengenai same rule atau carry trade atau alasan dibalik the Fed cut rate ini akan hard landing atau soft landing. Kemudian yang terakhir itu Warren Buffett jual saham Apple dan Bank of America. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk same rule sendiri itu sebenarnya merupakan indikator resesi di Amerika. Artinya bukan di Indonesia ya. Namun karena Amerika itu adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar, maka adanya resesi di Amerika bisa jadi juga berdampak ke Indonesia. Nah, di sini same rule itu adalah salah satu indikator yang digunakan sebagai indikasi awal resesi. Dan ini dibuat sendiri oleh Claudia Sam, namun ternyata Claudia Sam sendiri membantah bahwa eh, Amerika itu akan resesi. Nah, menurut si Claudia, dari sisi data hitungan untuk menghitung same rule ini, itu adalah ada eh, outlier atau ada data pencilan yang menyebabkan hitungan dari same rule ini menjadi tidak valid. Nah, pencilan ini maksudnya ada salah satu data yang digunakan untuk penghitungan itu yang nilainya sangat tinggi. Dan ini akan mengacaukan validitas dari rumus tersebut. Nah, maka kalau dari sisi si penemunya sendiri, itu Amerika tidak resesi. Gitu. Kemudian untuk carry trade yen Jepang. Nah, apa sih yang dimaksud carry trade? Nah, di sini itu kebijakan dari Bank of Japan yang menetapkan bahwa suku bunga rendah di Jepang itu menyebabkan yen Jepang itu nilainya turun atau melemah dan suku bunganya pun rendah. Dan ini dimanfaatkan oleh investor dari Jepang untuk berinvestasi di negara lain. Nah, artinya yennya ditukar dengan mata uang negara lain dan berinvestasi di negara lain. Cuman akhir-akhir ini dikabarkan bahwa Bank of Japan itu mulai menaikkan suku bunga di negara Jepang tersebut. Nah, artinya apa? Artinya suku bunganya naik, maka jika berhutang di Jepang itu bunganya meningkat dan dampaknya yen Jepang menguat. Nah, penguatan yen Jepang ini menyebabkan nilai tukar dari yen Jepang terhadap mata uang negara lain itu menjadi lebih kuat dan jika dikonvert, dikembalikan ke yen Jepang, itu justru menyebabkan rugi selisih kurs. Artinya, ada kemungkinan investor Jepang yang menerapkan carry trade ini akan merugi, dan ini bisa berpotensi berdampak ke negara tempat investor Jepang ini berinvestasi. Karena mau nggak mau dananya harus ditarik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai cut trade. Nah, bahkan ada YouTuber ataupun artikel yang kebalik, karena menjelaskan bahwa setelah the Fed cut rate itu menyebabkan resesi. Nah, ini kan sebenarnya jangan sampai Anda itu pemikirannya terpengaruh oleh eh, artikel atau statement yang aneh tersebut. Nah, jadi sebenarnya the Fed cut rate itu tidak akan menyebabkan resesi. Namun, justru the Fed itu menurunkan cut rate untuk mengatasi resesi. Jadi kondisi ekonomi resesi itu kan kondisi yang sangat buruk. Artinya harus segera diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan cut rate atau menurunkan suku bunga supaya menstimulus untuk pergerakan roda perekonomian. Nah, mungkin di waktu dulu, misal di tahun 2008, itu saat the Fed cut rate, itu langsung terjadi resesi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya resesi sudah dimulai, maka the Fed melakukan cut rate. Nah, saat the Fed melakukan cut rate, itu resesi masih ada. Karena nggak mungkin kan eh, langsung sembuh resesinya. Artinya resesi itu butuh proses.
Nggak bisa serta-merta dalam waktu singkat, tahu-tahu kondisi membaik lagi kan tidak bisa begitu. Namun yang jelas, the Fed itu the Fed cut rate itu tidak menyebabkan resesi, tapi justru the Fed cut rate itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi resesi. Nah, namun untuk saat ini kan Fed belum cut rate ya, walaupun infonya di September nanti, mungkin di tanggal 18 akan melakukan cut rate. Nah, ini akan hard landing atau soft landing, ini juga tidak ada yang tahu. Walaupun secara historis itu kebanyakan atau lebih banyak hard landingnya daripada soft landingnya. Nah, kemudian Warren Buffett jual saham Apple dan Bank of America. Ini harus dicari tahu lebih dalam lagi. Ini benar nggak sih Warren Buffett jual saham Apple dan Bank of America? Apakah dia jual sebagian besar sahamnya dan ditukarkan uang cash karena dia tahu akan resesi? Nah, itu harus dicari tahu lagi. Dan kemudian ada satu lagi bahwa kita harus menjadi investor yang independen. Jangan ikut-ikutan. Mungkin memang Warren Buffett bisa dijadikan panutan, tapi itu dalam hal eh, wisdomnya atau cara dia menganalisa. Bukan berarti kita harus selalu mengikuti apapun yang dia lakukan. Kita harus memahami alasan di balik apa yang dia lakukan dan sebenarnya detail apa sih yang dia lakukan. Kenapa sih dia melakukan itu? Jadi, saya ingatkan sekali lagi, jadilah investor yang independen. Jangan sekedar ikut-ikutan orang. Nah, berikut adalah data dari Stockbit untuk IHSG di bulan September selama 10 tahun terakhir. Nah, ternyata memang benar sih. Bulan September itu banyak merahnya dari tahun 2015. Artinya, memang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kebanyakan membeli saham atau mungkin eh, bisa saja eh, kita lebih sabar atau lebih banyak hold cash dulu. Ini adalah data dari tahun 2008. Nah, ternyata jika dilihat dari tahun 2008, itu bukan September bulan-bulan yang paling banyak merahnya, tapi ternyata adalah bulan November. Bulan November ini 11 kali sih, sedangkan eh, September itu hanya 9 kali merah. Nah, merah di sini kan artinya awal bulan itu angka IHSG-nya lebih tinggi dibandingkan dengan akhir bulan atau saat penutupan. Nah, berarti kita tidak hanya waspada di bulan September aja sebenarnya, tapi sebaiknya di 3 bulan terakhir ini itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, jadi kalau tadi ngomongnya bulan September harus waspada, kalau menurut saya sih tidak hanya bulan September ya, tapi September, Oktober, November kita harus lebih hati-hati lagi. Tapi bukan berarti kita eh, jual semua saham yang kita miliki, kita keluar dari market enggak. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak pernah tahu kapan market itu akan drop. Nah, kalau ternyata memang lanjut naik, ya kan kita kehilangan barang kan sayang juga gitu. Dan di sini pun ini adalah data IHSG. Artinya kita jika seorang investor individual yang membeli saham individual, maka kita tidak perlu terlalu memperhatikan IHSG ini. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita yang menyatakan bahwa IHSG akan cenderung merah di bulan September gitu. Karena faktanya itu November pun banyak merahnya. Dan faktanya kita tidak membeli IHSG, tapi kita beli emiten. Maka kita harus tahu, kita harus memahami emiten yang kita beli itu bisnisnya seperti apa. Kira-kira akan mudah terdampak oleh gejolak ekonomi makro atau tidak. Kemudian kinerjanya seperti apa untuk saat ini. Kemudian valuasinya seperti apa? Apakah masih murah atau sudah mahal? Jadi patokan beli dan jualnya itu harus jelas, yaitu dari sisi emiten itu sendiri, bukan dari seasonality atau bulan. Ya, jadi kita harus cek kembali kinerjanya seperti apa,
Kan bisa dilihat juga ya dari data Q1, Q2 seperti apa, maka diproyeksikan nanti akhir tahun akan seperti apa. Nah, kemudian poin selanjutnya kita harus tahu bisnisnya itu seperti apa sih. Mudah terdampak oleh gejolak ekonomi atau makro atau tidak. Kalau kita masih memiliki cash dan ternyata market beneran drop, tentunya kita masih punya amunisi untuk mengambil atau membeli saham dengan harga murah. Justru itu menjadi suatu kesempatan yang langka bagi kita untuk mendapatkan peluang yang bagus. Nah, ini adalah berita mengenai Warren Buffett. Ternyata di berita lain menyebutkan lebih detail bahwa yang dijual oleh Warren Buffett itu adalah 50% saham Apple, setengahnya. Nah, dan ada tumpukan uang. Ya memang ada tumpukan uang karena hartanya itu atau nilai asetnya itu kan sangat besar, ya. Dan saham Apple pun sebenarnya cukup terkonsentrasi di portofolio Berkshire Hathaway. Nah, yang saya tahu untuk saham Apple itu dia miliki sekitar 40-an% dari total aset. Artinya, jika di sini dia jual 50%, dia hanya jual 20% dari total kepemilikan aset saham yang dia miliki. Artinya sebenarnya nggak banyak ya, 20% aja gitu. Dan dia sudah floating profit lumayan karena sudah hold lama. Maka menurut saya wajar-wajar aja jika di take profit sebagian. Kemudian untuk saham Bank of America atau BOFA, di sini di berita ditulisnya BOFA, itu hanya dijual 14,5% kepemilikan. Ini kan juga sangat kecil ya. Jadi kalau menurut saya sih ini sebenarnya hanya balancing aja, balancing dari saham yang dia miliki. Nah, jadi ya kalau kita mau ngikuti ya mungkin bisa aja seperti beliau gitu. Jadi yang sudah dirasa nilainya cukup tinggi atau saham yang sudah agak over value mulai dikurangi gitu. Atau yang sudah floating profit lumayan mulai dikurangi, namun sebagian besar sebenarnya masih disimpan. Karena di sini pun untuk saham Apple kan dia hanya ngurangi 20% dari total asetnya ya, gitu. Nah, ini juga nyambung dengan yang tadi. Di saya pun juga saya praktekkan untuk balancing portofolio. Nah, mungkin di video sebelumnya mengenai portofolio aset itu di saya ada aset mengenai properti. Namun di sini tidak saya munculkan, saya hilangkan karena properti itu tidak akan dijual karena untuk tempat tinggal dan nilainya saya anggap cenderung tetap, cenderung sama gitu. Sedangkan kalau untuk tabungan bank, saham, RDPU dan obligasi itu nilainya bisa mudah berubah. Jadi di sini saya lakukan pencatatan di tiap akhir bulan itu nilainya berapa. Jadi semacam tutup buku lah, tutup buku di tiap akhir bulan. Makanya di sini untuk bulan September itu masih belum ada karena belum tutup buku. Nah, di sini untuk tabungan memang selalu kecil ya karena seperlunya aja. Nah, jadi tabungan bahkan kalau bulan Juli ini kayak nggak ada, benar-benar habis mungkin. Eh, Nah, namun untuk RDPU atau reksadana pasar uang itu cenderung meningkat. Nah, di sini kan meningkat nih makin tinggi karena saya juga mempersiapkan diri jika nanti di bulan September atau Oktober atau November itu ada peluang yang bagus, ada saham yang murah yang bisa dibeli. Nah, kenapa saya pilih RDPU? Tentunya karena ini pencairannya sangat cepat dan itu yang menyebabkan untuk obligasi saya itu tinggal sedikit sekali. Nah, tinggal tipis karena udah berubah jadi DPU. Karena obligasi yang saya beli adalah obligasi FR, jadi obligasi negara. Kebetulan dari pembelian saya udah naik lumayan cepat, sekitar 2 atau 3% cuman beberapa waktu, akhirnya saya jual aja gitu. Dan penjualannya kan dalam waktu 5 hari kerja, jadi ya saya jual aja ditukar ke RDBU. Siapa tahu nanti ada saham yang murah atau saham yang drop gitu. Walaupun ternyata IHSG cenderung naik ya, saham-saham banyak yang naik,
ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya selalu bersiap-siap, selalu sedia cash. Cash is the king gitu. Jadi maksudnya cash is the king bukan berarti harus sedia cash yang sebanyak-banyaknya ya, nggak juga gitu. Artinya harus selalu tersedia uang cash untuk menangkap peluang seperti itu. Nah, kenapa harus menangkap peluang saat terjadi penurunan? Ini adalah contoh salah satu case di mana saya menjelaskan kenapa sebaiknya kita averaging down jika ada saham bagus yang harganya turun. Nah, ini adalah contoh. Dari 15 Maret sampai 30 Mei, itu ada penurunan dari sini ke sini. Penurunannya itu adalah 23%. Ini di cross check ya, di cross check dengan Excel dari harga 7.500 menjadi 5.775. Itu adalah floating minus 23%. Nah, minus 23%. Nah, tapi jika harga 5.775 itu kembali ke 7.500, kembali ke sini. Nih, 5.775 kembali ke 7.500, itu floating profit plus 29%. Nih, cocok dengan ini ya. 29%, bukan 23%. Nah, ini artinya menjadi suatu resiko jika saham kita turun banyak. Jadi saat saham kita turun banyak, walaupun turun 23%, jika kita ingin nilai aset kita kembali ke harga awal, ke harga ini, maka butuh kenaikan sebesar 29% supaya bisa kembali ke harga awal. Nah, maka itulah pentingnya selalu sedia cash. Karena jika kita bisa ambil lagi di harga bawah dan harganya kembali ke harga semula, itu naiknya 29%, bukan 23% lagi. Jadi gitu ya. Kalau kita punya uang cash, kita bisa mengambil peluang. Nah, jika Anda masih bingung dengan hitungan-hitungan ini minus 23% kok, tapi kenaikan kenapa jadi 29%? Nah, cobalah dipikirkan baik-baik dan dipahami logika matematikanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini hal yang sangat penting untuk bisa menjadi seorang investor. Kalau perlu diulang-ulang atau dibikin simulasi hitungan sendiri supaya lebih paham. Nah, ini adalah salah satu trader legendaris. Seharusnya orang yang sudah lama di pasar modal tahu nama George Soros. Nah, ini adalah seorang trader yang luar biasa dan dia menyatakan bahwa good investing is boring. Padahal yang ngomong ini adalah seorang trader ya. Nah, yang ngomong adalah trader tapi dia menyatakan good investing is boring. Nah, artinya dia menyatakan bahwa ya investasi yang baik itu memang membosankan karena butuh suatu kesabaran. Kesabaran untuk apa? Yaitu kesabaran menunggu datangnya peluang, datangnya kesempatan. Dan juga kesabaran saat menunggu harga saham yang sudah kita beli itu naik. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak ada yang pernah tahu secara pasti kapan saham itu akan turun atau kapan saham itu naik. Bahkan Warren Buffett pun menyatakan bahwa jangan timing the market gitu. Ya walaupun sebenarnya ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk memprediksi market, tapi kalau menurut saya pribadi sebaiknya kita tetap berjaga-jaga. Nah, makanya ada yang namanya balancing portofolio tadi. Bahkan seorang trader profesional pun
seperti George Soros ini, dia menyatakan bahwa good investing is boring. Ya, artinya investasi yang baik itu memang membosankan karena harus banyak menunggu, menunggu peluang, menunggu kesempatan, menunggu kinerja saham itu tercermin dalam kenaikan harganya. Jadi kesimpulannya adalah jangan terlalu terpengaruh oleh adanya berita. Nah, bulan September itu belum tentu akan cenderung merah atau selalu merah. Tapi bisa jadi September atau mungkin Oktober atau mungkin November yang ada kemungkinan dari market IHSG untuk merah. Dan pada dasarnya pun IHSG merah belum tentu emiten yang kita beli ikutan merah. Semua tergantung kinerja dari masing-masing emiten. Dan kinerja masing-masing emiten itu bisa kita prediksi jika kita memahami bisnis emiten tersebut atau kita memahami bisnis perusahaan tersebut. Nah, jadi kembali lagi kita harus memahami apa yang kita beli. Nah, walaupun kita memahami apa yang kita beli pun, kita tetap harus mempersiapkan diri jika terjadi hal yang buruk atau terjadi penurunan harga dari saham tersebut. Karena bisa jadi itu menjadi suatu peluang yang bagus. Maka kita harus selalu sedia cash. Kita harus balancing portofolio dan mempersiapkan hingga bulan November nanti. Ya, jadi eh, tidak ada yang tahu masa depan, tidak ada yang tahu kapan market itu akan drop. Market drop itu akan datang seperti seorang pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan market drop itu akan datang. Demikian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu.